Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah berbicara dan kebenaran kembali menemukan suaranya. Hari ini, kita akan menyingkap tabir rahasia sejarah yang jarang terungkap, menyusuri fakta-fakta yang mengguncang, dan membongkar kesalahan fatal yang telah mengubah jalan spiritual manusia selama berabad-abad. Pembahasan kita kali ini berjudul, Mengapa Islam menganggap Trinitas sebagai kesalahan fatal? Bersiaplah untuk membuka lembar demi lembar rahasia yang selama ini tersembunyi, menelusuri naskah kuno, bukti sejarah, dan fakta-fakta yang akan menggugah pemahaman Anda tentang agama, sejarah, dan hakikat keesaan Tuhan. Bismillah, mari kita mulai perjalanan mengungkap kebenaran yang selama ini diselimuti sejarah dan dogma. Sejarah ini dimulai dari satu titik gelap yang jarang disentuh, sebuah titik di mana kebenaran tentang Nabi Isa alaihissalam, sosok yang dimuliakan dalam Islam, diubah oleh tangan manusia dan ditutup oleh doktrin yang disebut Trinitas. Bagi Islam, Trinitas bukan sekadar perbedaan keyakinan. Ia adalah bentuk penyimpangan paling fatal dari inti ajaran Tauhid yang dibawa oleh semua Nabi. Dan untuk memahami mengapa Islam begitu tegas menolak Trinitas, kita harus menelusuri jejak panjang yang disembunyikan oleh sejarah. Setelah Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pengikut sejatinya, yang disebut Al-Hawariyun atau murid-murid yang setia, tetap menjaga ajaran Tauhid murni. Mereka percaya bahwa Tuhan hanyalah satu, bahwa Isa hanyalah utusan, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Tuhan. Namun setelah beberapa dekade, muncul sosok yang mengubah arah sejarah. Namanya Paulus, seorang Yahudi dari Tarsus yang awalnya menjadi pemburu pengikut Isa. Dialah orang pertama yang memperkenalkan ide bahwa Isa adalah sosok ilahi, sebuah ide yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Isa sendiri. Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Isa. Ia mengaku mendapat wahyu melalui penglihatan di jalan menuju Damaskus. Namun dari situlah ia mulai menulis surat-surat yang kelak menjadi fondasi teologi Kristen modern. Surat-surat Paulus berbicara tentang anak Tuhan, penebusan dosa, dan iman kepada salib, konsep yang tidak dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya. Seiring waktu, pemikiran Paulus menyebar luas di dunia Romawi yang haus akan agama baru setelah kejatuhan kepercayaan pada dewa-dewa mereka. Paulus memberikan bentuk baru, keilahian Isa yang menyerupai konsep dewa dalam mitologi Romawi. Lalu muncul pertanyaan penting, bagaimana ide seorang manusia seperti Paulus bisa mengubah keyakinan jutaan orang? Jawabannya ada pada politik dan kekuasaan. Pada abad keempat, Kaisar Konstantinus dari Romawi menghadapi kekacauan. Kekaisaran terpecah karena perbedaan keyakinan antara kelompok yang mengikuti ajaran Tauhid Isa dan kelompok yang mengikuti Paulus. Untuk menyatukan kekaisaran, Konstantinus mengadakan konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Disinilah sejarah mengambil arah yang berbeda. Ratusan uskup dipanggil untuk memutuskan siapakah sebenarnya Isa. Apakah ia manusia, nabi atau Tuhan? Dan keputusan politik akhirnya ditetapkan. Isa adalah Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Sebuah keputusan politik yang disahkan oleh tangan manusia, bukan wahyu dari langit. Namun, tidak semua setuju. Banyak ulama Kristen awal menolak keputusan itu. Salah satu yang paling keras menentang adalah Arius, seorang teolog dari Alexandria. Arius berpendapat bahwa Isa hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ia mengatakan, ada masa di mana Isa belum ada. Bagi penganut Tauhid sejati, kalimat ini sangat berarti. Namun gereja yang telah dipengaruhi kekuasaan Romawi menyebutnya sesat. Arius diasingkan, dan semua naskah yang mendukung ajarannya dibakar. Sejak saat itu, doktrin Trinitas menjadi dogma resmi Kekaisaran Romawi. Inilah titik awal mengapa Islam memandang Trinitas sebagai kesalahan fatal. Sebab ia bukan berasal dari wahyu Allah, tetapi hasil kompromi politik dan tafsir manusia terhadap sejarah para nabi. Ketika Al-Quran diturunkan 6 abad kemudian, ia datang bukan untuk menciptakan agama baru, tetapi untuk mengembalikan kebenaran yang telah diselewengkan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman,
Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, 3. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Ayat ini bukan sekadar teguran. Ia adalah koreksi sejarah terhadap kekeliruan teologis yang telah menjelma menjadi peradaban. Islam tidak menolak Isa, tidak menolak Injil, dan tidak menolak pengikutnya. Islam justru meluruskan apa yang telah diubah oleh tangan manusia. Namun mengapa Trinitas menjadi begitu sulit ditolak oleh dunia barat? Jawabannya terletak pada bagaimana gereja membungkus doktrin itu selama berabad-abad sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dipertanyakan. Padahal, jika kita membuka catatan para teolog awal, banyak di antara mereka yang bingung menjelaskan Trinitas. Bahkan para uskup besar pada abad-abad pertama mengakui bahwa konsep satu hakikat dalam 3 pribadi adalah misteri yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dalam catatan sejarah gereja kuno, disebutkan bahwa pada konsili Konstantinopel tahun 341 Masehi, doktrin Roh Kudus ditambahkan untuk melengkapi konsep Trinitas. Artinya, ajaran ini tumbuh secara bertahap, bukan datang dari langit. Dari seorang nabi, tauhid menjadi Tuhan, dari seorang utusan menjadi sesembahan. Dan semua itu terjadi karena politik membutuhkan simbol baru untuk mengikat rakyatnya. Sejarah mencatat, pada masa itu banyak naskah Injil yang berbeda-beda. Ada Injil Barnabas yang menegaskan bahwa Isa hanyalah nabi, bukan Tuhan. Namun Injil itu dilarang oleh gereja karena dianggap bertentangan dengan ajaran resmi. Beberapa salinan berhasil disembunyikan oleh para rahib yang menolak keputusan Nicea, dan naskah-naskah itu baru muncul kembali berabad-abad kemudian di Spanyol dan Italia. Ironisnya, isi Injil Barnabas justru selaras dengan ajaran Islam. Ia menyebutkan bahwa seorang nabi akan datang setelah Isa, bernama Ahmad, yang akan menyempurnakan ajaran tauhid. Fakta-fakta ini menjadi alasan mengapa Islam menyebut Trinitas sebagai kesalahan fatal. Sebab ajaran ini tidak hanya menyalahi tauhid, tetapi juga menutupi risalah asli para nabi. Dari Adam hingga Nuh, dari Ibrahim hingga Musa, dari Isa hingga Muhammad, semuanya membawa pesan yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Namun, Trinitas merusak garis lurus itu dan mengubah keesaan menjadi 3. Kesatuan yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya oleh para penganutnya sendiri. Para ulama aswaja seperti Imam Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Taimiyah telah membahas panjang lebar kesalahan logika dalam Trinitas. Mereka menunjukkan bahwa konsep 3 yang disebut satu adalah kontradiksi, yang tidak bisa dipertahankan secara akal maupun dalil. Bagaimana mungkin yang terbatas menjadi bagian dari yang maha tidak terbatas? Bagaimana mungkin Tuhan yang maha sempurna menjelma menjadi manusia yang lemah dan terbatas? Dan bagaimana mungkin satu Tuhan terbagi menjadi 3 pribadi yang berbeda namun tetap satu? Logika ini runtuh sejak awal, dan Al-Quran menegaskan kembali dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Dalam tafsir Aswaja, ayat ini dipahami bukan sebagai cercaan, tetapi sebagai seruan untuk kembali kepada kebenaran. Seruan agar manusia menggunakan akalnya dan melihat kembali bagaimana doktrin Trinitas berdiri di atas dasar yang rapuh. Namun seiring perjalanan waktu, kekuatan politik gereja terus menekan setiap upaya untuk membuka kembali lembaran sejarah ini. Selama berabad-abad, siapapun yang mempertanyakan Trinitas dianggap bidah dan dihukum mati. Inkuisisi Eropa menjadi saksi bagaimana darah ditumpahkan atas nama doktrin. Ratusan ilmuwan, filsuf, dan teolog dibakar hidup-hidup hanya karena berani berkata bahwa Tuhan itu satu, ya bukan 3. Islam datang bukan untuk melawan Isa, tetapi untuk membebaskan Isa dari kesalahan sejarah yang ditimpakan kepadanya. Dalam Al-Quran, Isa berbicara dengan jelas pada hari kiamat nanti, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 161-17. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau.
tidaklah aku mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah kesaksian Isa sendiri, yang menolak disembah. Kesaksian yang telah dikunci rapat oleh sejarah, dan hanya dibuka kembali oleh wahyu terakhir. Dan disinilah letak keindahan sekaligus ketegasan Islam. Ia tidak membenci pemeluk agama lain, tetapi membenci penyimpangan yang menyesatkan umat manusia dari jalan tauhid. Islam tidak datang membawa pedang untuk memaksa, tetapi membawa cahaya untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Trinitas mungkin terlihat indah dalam simbol dan upacara, tetapi di baliknya tersimpan kontradiksi besar antara akal dan wahyu, antara kebenaran yang diwahyukan dan keputusan manusia yang dibuat untuk kepentingan kekuasaan. Dan ketika kita menyingkap lapisan sejarah ini satu persatu, kita menemukan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran bukan sekadar doktrin agama, melainkan koreksi terhadap distorsi besar sejarah manusia. Tidak dalam Injil Matius, tidak dalam Markus, tidak dalam Lukas, tidak pula dalam Yohanes, karena istilah itu baru muncul dari tulisan-tulisan teolog setelah abad kedua Masehi. Artinya, Trinitas bukanlah wahyu, tetapi interpretasi manusia yang berubah-ubah. Sementara itu, di sisi lain dunia, Al-Quran diturunkan dengan kalimat yang sama kuatnya sejak 14 abad lalu, tanpa berubah satu huruf pun. Qul huwa Allahu ahad, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada kompromi, tidak ada politik, tidak ada tangan manusia yang mengubah maknanya. Dan karena itulah, Islam menolak Trinitas bukan hanya karena teologi, tetapi karena sejarah menunjukkan bahwa Trinitas adalah hasil keputusan manusia, bukan titah langit. Inilah kisah panjang yang jarang diungkap. Sebuah kisah tentang bagaimana kebenaran tauhid dikubur oleh kepentingan kekuasaan, dan bagaimana Islam datang untuk menggali kembali cahaya itu dari bawah reruntuhan sejarah. Ketika dunia barat mengagungkan filsafat, Islam mengingatkan tentang wahyu. Ketika mereka menuhankan Isa, Islam mengingatkan bahwa Isa sendiri tunduk kepada Allah. Dan ketika dunia modern mulai mempertanyakan kembali akar keyakinannya, cahaya Islam sekali lagi memantulkan kebenaran yang telah lama disembunyikan. Trinitas bukan sekadar kesalahan teologi, ia adalah cermin dari bagaimana manusia bisa menciptakan Tuhan sesuai kehendaknya. Dan Islam datang untuk menghapuskan bayangan itu, agar manusia kembali mengenal Tuhan sebagaimana Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Namun perjalanan sejarah tidak berhenti di Nicea. Setelah doktrin Trinitas disahkan sebagai kebenaran resmi gereja, dunia menyaksikan bagaimana politik dan agama melebur menjadi satu kekuatan yang sulit dibedakan. Trinitas bukan lagi sekadar ajaran, ia berubah menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan duniawi. Gereja menjadi institusi yang tidak hanya mengatur urusan spiritual, tetapi juga mengontrol pikiran, budaya, bahkan arah politik kekaisaran Romawi yang luas. Inilah masa di mana keimanan menjadi senjata, dan perbedaan pendapat dianggap sebagai pemberontakan terhadap Tuhan sendiri. Seiring waktu, para penguasa Romawi menemukan bahwa ajaran tentang anak Tuhan sangat efektif dalam mempersatukan rakyat yang beragam. Ia menyentuh sisi emosional manusia, karena konsep Tuhan yang menjadi manusia menciptakan kedekatan psikologis yang mudah diterima. Namun di balik kesan lembut itu, tersembunyi upaya sistematis untuk menghapus ajaran tauhid yang dulu dibawa oleh para nabi. Sementara itu, kelompok-kelompok pengikut ajaran Isa yang asli terus diburu. Mereka disebut heretik, sesat, dan dikejar hingga ke pelosok wilayah kekaisaran. Banyak yang melarikan diri ke timur, membawa bersama mereka naskah-naskah lama tentang ajaran asli Isa, yang kelak akan menjadi jembatan bagi umat Islam untuk mengenal kebenaran sejarah yang telah dikubur. Di antara mereka terdapat kelompok yang dikenal dengan nama Ebionit, pengikut Isa yang menolak keilahian dirinya. Mereka berpegang pada hukum Taurat dan tetap menganggap Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Para Ebionit menulis bahwa Paulus telah memutarbalikkan ajaran Isa dan bahwa salib bukanlah simbol keselamatan, melainkan simbol penyesatan. Gereja mengejar mereka, membakar tulisan-tulisan mereka, dan menggantinya dengan versi Injil yang telah disesuaikan dengan doktrin Trinitas. Dari titik inilah, seluruh dunia barat perlahan kehilangan ingatan tentang Isa yang sejati. Ketika Islam datang 6 abad kemudian, ia bukan datang dari ruang kosong. Ia datang ke dunia yang sudah lama hidup dalam bayang-bayang ajaran yang dipelintir. Namun Al-Quran tidak datang untuk menentang Isa, melainkan untuk membenarkannya. Dalam Quran Surat As-Saff ayat 6 disebutkan,
Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Ayat ini adalah kunci sejarah yang telah lama dihapus dari naskah Injil resmi. Sebab jika benar Isa pernah mengabarkan kedatangan Ahmad, maka seluruh konstruksi teologi Trinitas akan runtuh. Para ulama Aswaja menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekadar nubuat, tetapi juga bukti bahwa wahyu yang datang kepada Isa dan Muhammad berasal dari sumber yang sama, Allah yang satu, Tauhid yang satu. Namun gereja menolak keras hal ini karena akan meruntuhkan klaim mereka sebagai pewaris tunggal wahyu. Maka sejak abad ke-7 hingga masa-masa berikutnya, Eropa terus berusaha memblokir penyebaran Islam dengan cara apapun, baik dengan perang, propaganda, maupun misi kolonial yang diselimuti dalih penyebaran kasih. Salah satu fakta yang jarang diungkap adalah bagaimana doktrin Trinitas menjadi landasan moral bagi ekspansi kolonial. Di masa penaklukan Spanyol dan Portugis, gereja memberi izin bagi penjajahan dengan syarat penyebaran Injil. Mereka menyebutnya misi suci, namun di balik itu ada misi tersembunyi, memastikan bahwa dunia tunduk kepada doktrin Trinitas. Ribuan ulama Islam di Andalusia diburu, perpustakaan Cordoba yang menyimpan ilmu tauhid dibakar, dan naskah-naskah ilmiah yang menyingkap kebenaran sejarah disembunyikan di bawah label terlarang. Islam digambarkan sebagai musuh Tuhan, padahal justru Islamlah yang menjaga ajaran Isa yang sebenarnya. Ironisnya, di tengah arus kolonialisme itu, muncul beberapa tokoh Eropa yang justru mulai meragukan doktrin gereja. Para pemikir seperti Michael Servetus dan Isaac Newton diam-diam mempelajari ajaran tauhid dari naskah-naskah Arab yang diselundupkan ke Eropa. Servetus menulis bahwa konsep Trinitas tidak pernah diajarkan oleh Isa, dan bahwa keesaan Tuhan adalah kebenaran yang universal. Ia dihukum mati di tiang api oleh gereja pada tahun 1553. Isaac Newton, ilmuwan besar yang dikenal karena hukum gravitasi, dalam catatan pribadinya menulis bahwa Trinitas adalah penyimpangan dari agama asli Tuhan. Namun ia tidak pernah berani mengungkapkannya secara publik karena takut kepada hukuman gereja. Sejarah mencatat bahwa banyak pemikir besar Eropa yang diam-diam condong kepada tauhid, tetapi mereka terpaksa bungkam. Islam melihat semua ini bukan dengan kebencian, tetapi dengan keprihatinan mendalam. Sebab penyimpangan ini bukan hanya kesalahan teologi, melainkan kesalahan sejarah yang menyesatkan jutaan manusia. Ketika manusia meyakini bahwa Tuhan bisa berubah menjadi manusia, mereka tanpa sadar merendahkan kebesarannya. Dan ketika manusia menganggap bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui darah seorang yang disalib, mereka mengabaikan rahmat dan ampunan Allah yang lebih luas dari seluruh langit dan bumi. Dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi terhadap Quran Surat Al-Ikhlas, beliau menegaskan bahwa ayat Allahus Syamad berarti Allah tidak membutuhkan apapun, termasuk perantara atau penebus. Tidak ada konsep pengorbanan darah, tidak ada Tuhan yang mati, tidak ada penebusan melalui manusia. Semua nabi datang membawa pesan yang sama, sembahlah Allah yang Esa, tanpa perantara. Maka ketika Trinitas mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui anak Tuhan, Islam menyebutnya sebagai bentuk pengingkaran terhadap keesaan dan kesempurnaan Allah. Kita tidak bisa memisahkan perjalanan doktrin Trinitas dari strategi kekuasaan Eropa terhadap dunia Islam. Setelah gagal menaklukkan dunia timur dengan pedang, mereka menempuh jalan baru, menaklukkan dengan ide. Melalui lembaga misi, pendidikan, dan budaya, mereka menanamkan gagasan bahwa kepercayaan terhadap Isa sebagai anak Tuhan adalah tanda peradaban. Sementara keyakinan kepada tauhid dianggap kuno dan kaku, disinilah kolonialisme rohani mulai bekerja. Banyak umat Islam yang perlahan kehilangan kepercayaan terhadap agamanya sendiri karena terus-menerus diserang oleh propaganda yang halus, namun terencana. Namun Islam tidak pernah gentar. Sejak abad ke-7 hingga kini, Al-Quran tetap berdiri sebagai kitab yang menantang setiap penyimpangan. Tidak satu ayat pun berubah, tidak satu huruf pun bergeser. Sementara doktrin Trinitas sendiri terus diperdebatkan bahkan di kalangan teolog Kristen modern. Sebagian menyebutnya simbolik, sebagian menyebutnya misteri, sebagian bahkan mengaku tidak memahami maknanya sepenuhnya. Artinya, kebenaran yang kokoh selalu berada di pihak yang sederhana. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Fakta lain yang mengejutkan adalah bahwa dalam naskah-naskah Injil tertua yang ditemukan di Laut Mati, dikenal sebagai Dead Sea Scrolls, tidak ditemukan konsep Trinitas sama sekali.
Naskah-naskah itu, yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, berisi doa-doa dan hukum-hukum yang sangat mirip dengan syariat dalam Islam. Para peneliti seperti Geza Vermes dan Bart D. Ehrman mengakui bahwa banyak ajaran Yesus dalam naskah-naskah kuno lebih mendekati Islam daripada kekristenan modern. Namun temuan-temuan ini jarang dipublikasikan secara luas karena bertentangan dengan dogma resmi gereja. Maka jika kita melihat sejarah dengan jujur, Trinitas tidak lain adalah hasil kompromi antara iman dan politik, antara wahyu dan keinginan manusia. Ia lahir dari pertemuan dewan, bukan dari langit. Ia ditegakkan oleh pedang, bukan oleh kebenaran. Dan ia bertahan bukan karena rasionalitas, tetapi karena tradisi yang diwariskan tanpa pernah dikaji ulang. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 64, Allah berfirman, "Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak memusuhi umat lain, tetapi mengajak mereka kembali ke akar kebenaran yang sama, penyembahan kepada Tuhan yang Esa. Namun ajakan ini jarang dipahami. Dunia barat yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang Trinitas, melihat Islam sebagai ancaman terhadap tatanan lama. Padahal ancaman itu hanyalah bagi mereka yang membangun kekuasaan di atas kebohongan sejarah. Ketika dunia mulai sadar bahwa konsep Tuhan dalam Trinitas tidak logis, kekuasaan rohani gereja mulai retak. Lalu muncul zaman pencerahan, di mana manusia mulai mempertanyakan segalanya, termasuk keilahian Isa. Tapi sayangnya, karena kehilangan bimbingan wahyu, sebagian dari mereka justru berpaling kepada ateisme. Mereka meninggalkan Trinitas, tetapi tidak menemukan tauhid. Sebab mereka tidak tahu bahwa kebenaran itu telah lama dijaga oleh Islam. Inilah ironi sejarah yang menyakitkan. Ketika Islam datang membawa jawaban atas kebingungan manusia, dunia justru menolaknya karena prasangka. Padahal jika mereka membaca Al-Quran dengan jujur, mereka akan menemukan bahwa ajaran yang paling rasional, paling logis, dan paling sesuai dengan fitrah adalah tauhid. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak menyerupai makhluknya, dan yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satupun nabi yang mengajarkan Trinitas. Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya mengajarkan satu Tuhan. Maka bagaimana mungkin sebuah konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi tiba-tiba menjadi pusat agama yang mengaku mengikuti mereka? Jawabannya hanya satu, ada tangan manusia yang menulis ulang sejarah, dan ada kekuasaan yang memastikan kebohongan itu bertahan. Islam menolak Trinitas bukan karena benci, tetapi karena cinta kepada kebenaran. Karena kebenaran itu tidak boleh dibagi menjadi tiga, tidak boleh dicampur dengan politik, tidak boleh disamarkan oleh simbol dan upacara. Kebenaran harus tetap satu, sebagaimana Tuhan tetap satu. Dan selama dunia masih menyembah Tuhan dalam bentuk yang Ia sendiri tidak pernah perintahkan, maka tugas Islam untuk meluruskan tetap belum berakhir. Trinitas telah menjadi bayangan panjang dalam sejarah manusia, tapi semakin dalam bayangan itu menutupi cahaya, semakin terang pula cahaya tauhid bersinar dari baliknya. Dan sejarah ini belum berakhir, karena masih ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap, masih ada naskah yang menunggu untuk dibuka, dan masih ada hati yang menunggu untuk disentuh oleh cahaya keesaan Allah yang sejati. Namun waktu terus berjalan, dan sejarah menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Semakin kuat usaha manusia menyembunyikannya, semakin besar pula dorongan alam dan nurani untuk menyingkapkannya. Seiring lahirnya era ilmu pengetahuan di Eropa, muncul generasi baru yang mulai menggali asal-usul keyakinan mereka sendiri. Mereka menelusuri manuskrip-manuskrip tua, menggali catatan teolog awal, dan menemukan bahwa fondasi doktrin Trinitas berdiri di atas landasan yang rapuh. Persejarawan seperti Edward Gibbon, Thomas Jefferson, hingga modern scholar seperti Bart Ehrman dan Elaine Pagels mengakui bahwa ajaran Yesus yang asli sangat sederhana, sangat murni, dan tidak mengandung unsur Trinitas sama sekali. Dalam catatan sejarah, Yesus atau Isa alaihissalam selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ia berdoa kepada Tuhan, ia meminta kepada Tuhan, dan ia tidak pernah meminta untuk disembah. Bahkan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39, disebutkan bahwa Yesus tersungkur sujud dan berdoa, "Ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku." Gerakan sujud yang sama dilakukan oleh umat Islam dalam salat. Fakta ini menunjukkan bahwa ibadah Isa dan ibadah umat Islam bersumber dari tradisi yang sama, tradisi tauhid yang lurus.
Tetapi fakta seperti ini jarang dibahas di mimbar gereja, karena terlalu berbahaya untuk stabilitas dogma. Sementara itu, dunia Islam tetap memegang teguh prinsip tauhid. Dari Timur Tengah hingga Andalusia, dari Samarkand hingga Aceh, umat Islam meyakini bahwa Isa adalah nabi mulia yang diutus kepada Bani Israel untuk meluruskan mereka. Ketika sebagian manusia mengangkatnya menjadi Tuhan, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan manusia kepada fitrah aslinya. Fitrah bahwa Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Namun benturan besar antara tauhid dan trinitas tidak berhenti pada ranah teologi. Ia meluas menjadi benturan peradaban. Gereja yang telah berabad-abad hidup dalam kerangka trinitas menjadikan keyakinan itu sebagai standar moral dan politik. Maka setiap penolakan terhadap trinitas dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan dunia Kristen. Inilah akar dari perang salib yang berkali-kali digelar. Perang yang di permukaannya disebut suci, namun di dalamnya syarat dengan ambisi politik dan dendam sejarah. Ketika pasukan salib menyerang dunia Islam, mereka membawa dua senjata, pedang dan salib. Pedang untuk menaklukkan jasad, salib untuk menaklukkan akal dan keyakinan. Mereka datang dengan slogan Deus Vult, Tuhan menghendaki. Namun Tuhan mana yang mereka maksud? Tuhan yang Esa atau Tuhan yang terbagi tiga dalam doktrin mereka? Ironinya, pasukan yang datang mengaku membawa nama Isa, tetapi mereka membunuh dan menjarah tanpa belas kasihan, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Isa alaihissalam. Sejarah Islam mencatat bahwa dalam perang salib pertama, tentara Kristen membantai puluhan ribu Muslim di Yerusalem, termasuk anak-anak dan perempuan, sementara imam mereka bernyanyi memuji Tuhan. Catatan kronik Eropa sendiri menggambarkan jalan-jalan Yerusalem dipenuhi darah setinggi mata kaki. Tetapi yang tidak tercatat dalam buku-buku sejarah mereka adalah bagaimana Islam membalas dengan kemanusiaan. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem kembali, ia tidak membalas dengan pembunuhan. Ia memaafkan musuhnya dan membiarkan umat Kristen tetap beribadah di gereja mereka. Inilah perbedaan besar antara ajaran tauhid dan doktrin yang lahir dari campur tangan manusia. Bagi Islam, kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan, tetapi dengan keadilan dan ilmu. Namun bagi gereja yang telah menyatu dengan kekuasaan, mempertahankan doktrin berarti mempertahankan tahta. Karena itu, mereka tidak segan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang mencoba membuka tabir sejarah, dari pembakaran ilmuwan, penyiksaan para bidah, hingga pelarangan membaca naskah yang tidak disetujui oleh Dewan Gereja, semuanya dilakukan demi menjaga stabilitas kepercayaan pada Trinitas. Tetapi zaman berubah. Cahaya pengetahuan yang dulu mereka padamkan kini justru muncul dari tempat yang mereka jajah. Dunia Islam yang mereka remehkan menjadi sumber kebangkitan ilmu pengetahuan modern. Dari perpustakaan Baghdad hingga Universitas Cordoba, para ilmuwan Muslim menulis ribuan buku tentang fisika, kedokteran, filsafat, dan teologi. Banyak di antara mereka yang mengutip ajaran Al-Quran tentang keesaan Tuhan sebagai dasar keteraturan alam semesta. Konsep tauhid melahirkan keyakinan bahwa segala sesuatu di alam tunduk pada hukum yang sama, hukum Allah. Dari sinilah lahir sains modern. Ironisnya, Eropa yang dulu menolak tauhid kini bangkit berkat ilmu dari dunia Islam. Namun kebangkitan itu juga membawa dampak lain. Ketika Eropa keluar dari kegelapan gereja dan masuk ke era Renaissance, mereka mulai mempertanyakan semua dogma, termasuk Trinitas. Tetapi karena kehilangan panduan wahyu yang benar, sebagian dari mereka malah meninggalkan agama sepenuhnya. Inilah awal dari sekularisme. Mereka tidak lagi percaya pada Trinitas, tapi mereka juga tidak mengenal Allah yang Esa. Mereka menolak gereja, tapi mereka juga menolak para nabi. Dunia memasuki era baru. Era di mana manusia menuhankan dirinya sendiri. Disinilah peran Islam menjadi semakin penting. Di tengah kekacauan spiritual modern, Islam tetap menawarkan konsep Tuhan yang murni dan rasional. Tuhan yang tidak berubah, tidak terbagi, tidak menyerupai makhluk. Konsep yang bisa diterima oleh akal sekaligus hati, karena tauhid bukan hanya ajaran teologis, tapi juga fondasi moral dan ilmiah bagi peradaban. Tauhid menumbuhkan keyakinan bahwa segala sesuatu memiliki hukum, dan hukum itu berasal dari Tuhan yang satu. Namun tantangan tidak berhenti di sana. Hingga hari ini, dunia masih dibentuk oleh warisan panjang doktrin Trinitas. Dalam simbol, kalender, dan bahkan dalam tatanan politik global, jejak itu masih terlihat. Hari-hari besar dunia modern masih mengikuti ritus gereja. Negara-negara besar di barat masih menempatkan Trinitas sebagai fondasi budaya.
Bahkan dalam sistem ekonomi dan hukum, sisa-sisa pandangan teologis itu masih bekerja, meskipun banyak yang tidak menyadarinya. Islam di sisi lain terus menjadi suara yang mengingatkan dunia akan satu kebenaran besar, bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, bahwa segala bentuk penyekutuan adalah bentuk penyelewengan terhadap fitrah manusia, dan bahwa keselamatan tidak datang dari darah manusia, tetapi dari rahmat Tuhan yang luas. Beberapa dekade terakhir, sejumlah teolog progresif mulai menulis bahwa konsep Trinitas sudah tidak relevan dengan akal manusia modern. Mereka berpendapat bahwa pengajaran Yesus sebenarnya hanyalah tentang kasih dan ketaatan kepada Tuhan yang Esa. Tapi ketika gereja mencoba menyesuaikan diri dengan zaman, mereka mendapati bahwa terlalu banyak kepentingan yang melekat pada simbol Trinitas untuk bisa dihapus begitu saja. Bagi Islam, tidak ada simbol yang lebih besar dari keesaan Tuhan itu sendiri. Karena itu, Islam tidak mengenal perantara, tidak mengenal anak Tuhan, tidak mengenal pengorbanan manusia untuk menebus dosa manusia lain. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri, yang sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Isra ayat 15, barang siapa berbuat kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka itu atas dirinya sendiri. Prinsip ini membuat setiap individu memiliki hubungan langsung dengan Tuhan, tanpa harus melalui imam, pendeta, atau pengampunan dari manusia lain. Inilah yang membuat Islam disebut agama fitrah, agama yang sejalan dengan naluri paling dalam, manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa. Fitrah itu tidak mengenal konsep 3 dalam 1, tidak mengenal Tuhan yang berubah menjadi manusia. Fitrah itu sederhana, jujur, dan murni. Dan ketika manusia mencoba mempersulitnya dengan doktrin buatan, maka kerusakan spiritual mulai terjadi. Maka ketika Islam menyebut Trinitas sebagai kesalahan fatal, itu bukan sekadar tuduhan. Itu adalah hasil dari pengamatan panjang terhadap sejarah, logika, dan wahyu. Fatal bukan karena perbedaan, tetapi karena akibatnya yang besar. Menghapus tauhid, menyesatkan umat, dan menutupi pesan sejati para nabi. Islam datang untuk memulihkan itu semua. Dan setiap kali dunia tergelincir ke dalam kesesatan baru, Al-Quran tetap menjadi cahaya yang menunjukkan arah. Sejarah membuktikan, setiap peradaban yang meninggalkan tauhid akhirnya hancur oleh tangannya sendiri. Babilonia runtuh karena kesombongan, Yunani hancur karena menuhankan akal, Romawi tumbang karena menuhankan manusia. Sementara Islam, selama ia berpegang pada tauhid, tetap kokoh berdiri meski diserang dari segala arah. Karena tauhid adalah pondasi yang tidak bisa diguncang oleh waktu. Kini dunia modern sekali lagi berada di persimpangan yang sama. Di satu sisi, teknologi dan ilmu berkembang pesat. Di sisi lain, manusia kehilangan arah spiritual. Mereka mencari Tuhan di antara algoritma, di balik layar, di laboratorium, namun mereka tidak menemukannya karena mereka mencarinya dengan cara yang salah. Mereka masih terjebak dalam konsep lama tentang Tuhan yang mirip manusia, atau sebaliknya, menolak keberadaan Tuhan sama sekali. Padahal jawaban itu sudah lama ada, tertulis jelas dalam firman Allah. Dia Allah yang Maha Esa. Ketika umat manusia menyadari bahwa semua penyembahan terhadap makhluk adalah bentuk kesalahan, mereka akan kembali kepada tauhid. Ketika mereka sadar bahwa Tuhan tidak membutuhkan anak untuk mencintai ciptaannya, mereka akan kembali kepada akal dan fitrah. Dan ketika mereka membaca Al-Quran tanpa prasangka, mereka akan menemukan bahwa Islam bukan sekadar agama baru, melainkan kembalinya manusia kepada ajaran para nabi terdahulu. Trinitas mungkin telah menjadi pusat dunia selama berabad-abad, tetapi tauhid adalah inti dari seluruh ciptaan. Tidak ada 3 dalam atom, tidak ada 3 dalam hukum alam, tidak ada 3 dalam asal kehidupan. Semuanya tunduk pada satu hukum, satu kekuatan, satu kehendak. Itulah Allah. Itulah sebabnya Islam menganggap Trinitas sebagai kesalahan fatal, karena ia bukan hanya kesalahan sejarah, tetapi kesalahan terhadap hakikat keberadaan itu sendiri. Namun kisah kesalahan fatal Trinitas tidak berhenti hanya pada ranah keimanan dan teologi. Ia telah menjalar ke seluruh sistem kehidupan manusia. Doktrin ini tidak hanya mengubah cara manusia beribadah, tetapi juga cara mereka memandang kekuasaan, ekonomi, bahkan hakikat manusia itu sendiri. Gereja yang memegang kendali atas interpretasi Tuhan, pada akhirnya menjadi institusi yang memegang kendali atas manusia. Dalam sejarah panjang Eropa, Trinitas dijadikan landasan kekuasaan mutlak gereja. Mereka menempatkan diri sebagai satu-satunya jembatan menuju Tuhan, seolah-olah keselamatan hanya bisa didapat melalui tangan manusia yang mengaku mewakili Tuhan di bumi.
Inilah titik awal di mana spiritualitas berubah menjadi alat kekuasaan. Para raja di Eropa bahkan dimahkotai oleh gereja, seakan kekuasaan politik tidak sah tanpa restu Trinitarian. Gereja menjadi pusat otoritas ganda, spiritual dan duniawi, dan semua orang yang menolak atau mempertanyakan doktrin mereka dianggap sesat. Dari sinilah muncul inkuisisi, lembaga kelam yang menegakkan doktrin dengan penyiksaan. Ribuan orang dibakar hidup-hidup atas tuduhan bid'ah, hanya karena berani berpikir bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga. Trinitas yang awalnya diklaim sebagai misteri ilahi, berubah menjadi alat politik yang paling efektif. Gereja mengajarkan bahwa manusia tidak mungkin memahami Tuhan secara langsung, bahwa hanya institusi gereja yang mampu menafsirkan kehendaknya. Maka manusia dijauhkan dari Tuhan, bukan karena dosa, tetapi karena sistem. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan struktur seperti itu. Ia tidak mendirikan gereja megah, tidak mengenakan jubah kekuasaan, dan tidak menuntut umatnya untuk menyembahnya. Ia hanya berkata, "Sembahlah Tuhanmu yang di langit." Namun karena ajarannya diselewengkan, umatnya dipisahkan dari pesan aslinya. Trinitas menciptakan hierarki spiritual yang menempatkan manusia di bawah kendali manusia lain. Dari sinilah muncul korupsi rohani yang membusukkan Eropa selama berabad-abad. Mereka menjual surat pengampunan dosa, menjadikan surga sebagai komoditas, dan menindas ilmu pengetahuan atas nama Tuhan. Semua itu berdiri di atas pondasi satu kesalahan, bahwa Tuhan bisa dijelaskan dalam 3 pribadi, dan bahwa manusia tertentu memiliki akses istimewa kepada salah satunya. Kesalahan itu lalu menjalar lebih jauh. Dari teologi dia masuk ke geopolitik. Ketika gereja menguasai dunia barat, mereka membawa Trinitas sebagai simbol peradaban. Kolonialisme Eropa bukan hanya tentang penaklukan tanah, tetapi juga penaklukan akidah. Di setiap tanah jajahan, mereka menanamkan salib di atas reruntuhan masjid dan kuil. Mereka mengirim misionaris ke pelosok dunia dengan dalih membawa kasih. Padahal di belakang mereka, kapal-kapal dagang dan meriam kerajaan menunggu untuk menaklukkan. Trinitas menjadi topeng bagi ekspansi. Dalam setiap ekspedisi penjajahan, misi agama berjalan beriringan dengan misi ekonomi. Raja dan pendeta bekerja sama untuk menundukkan bangsa-bangsa lain. Afrika dijarah, Asia dijinakkan, dan dunia Islam dijadikan target utama. Mereka menyebutnya civilizing mission, misi peradaban. Padahal sejatinya adalah misi penguasaan. Gereja berkata mereka membawa cahaya Tuhan, tetapi apa yang mereka bawa justru kegelapan baru, perbudakan, kesenjangan, dan kehancuran budaya lokal. Dampak paling besar dari kesalahan fatal Trinitas adalah bagaimana ia mengubah wajah dunia menjadi dunia yang materialistis. Ketika manusia diajarkan bahwa keselamatan datang dari pengorbanan seorang manusia, maka konsep tanggung jawab pribadi pun hilang. Manusia merasa dosa bisa ditebus tanpa perubahan moral. Mereka merasa Tuhan sudah menebus segalanya, maka mereka bebas berbuat apa saja. Dari sini muncul budaya dosa kolektif yang dibungkus dengan ritual pengampunan. Sementara Islam mengajarkan bahwa setiap amal akan dibalas setimpal, gereja mengajarkan bahwa cukup percaya pada penyaliban maka dosa akan hilang. Inilah titik yang memisahkan 2 jalan besar sejarah manusia, jalan tanggung jawab dan jalan ilusi pengampunan. Ketika Barat akhirnya meninggalkan gereja karena muak dengan penindasan dogmatis, mereka tidak kembali kepada Tuhan yang esa. Mereka justru menolak Tuhan sama sekali. Trinitas yang selama berabad-abad dijadikan wajah agama, telah membuat manusia modern mengira bahwa semua agama pasti tidak masuk akal. Mereka mengira bahwa berbicara tentang Tuhan berarti berbicara tentang mitos. Inilah warisan paling berbahaya dari kesalahan Trinitas. Ia tidak hanya menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi juga membunuh rasa percaya terhadap wahyu. Akibatnya, dunia modern yang lahir dari pemberontakan terhadap gereja justru kehilangan arah spiritual. Mereka membangun sains tanpa iman, membangun teknologi tanpa moral, dan membangun kemakmuran tanpa keadilan. Ketika akal dipisahkan dari wahyu, ilmu kehilangan maknanya. Semua itu adalah efek domino dari kesalahan yang dimulai ketika manusia mengubah tauhid menjadi Trinitas. Padahal konsep 3 dalam 1 itu sendiri tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Tidak oleh Adam, tidak oleh Nuh, tidak oleh Ibrahim, tidak oleh Musa, dan tentu tidak oleh Isa. Semua nabi membawa pesan yang sama. Tuhan itu satu, tiada sekutu baginya. Lalu mengapa manusia mengubahnya? Karena manusia ingin Tuhan yang bisa dikendalikan, Tuhan yang bisa dijelaskan, Tuhan yang bisa didefinisikan dalam bentuk manusia. Trinitas adalah refleksi dari keinginan manusia untuk menurunkan Tuhan ke levelnya sendiri. Ia bukan bentuk pemuliaan, tapi bentuk perendahan terhadap ketuhanan yang maha suci.
Sementara itu, Islam datang sebagai koreksi terakhir. Ia tidak hanya meluruskan ajaran yang telah diselewengkan, tapi juga mengembalikan Tuhan ke tempatnya yang hakiki. Al-Quran tidak menolak Isa, tapi mengembalikannya pada posisi sebenarnya. Seorang nabi, bukan Tuhan. Islam tidak menolak Injil, tapi mengembalikannya kepada makna aslinya. Wahyu, bukan kitab buatan, bukan. Dan Islam tidak menolak kasih, tetapi menempatkannya di atas fondasi keadilan dan ketundukan kepada Tuhan yang esa. Teka-teki, mengubah nabi menjadi dewa, dan mengubah ibadah menjadi sistem. Ia melahirkan gereja yang berkuasa, negara yang berperang atas nama Tuhan, dan manusia yang akhirnya tidak lagi mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Inilah mengapa Islam memandangnya sebagai kesalahan fatal, karena akibatnya tidak berhenti pada keyakinan, tetapi menjalar ke seluruh sendi kehidupan. Kini, di abad modern, ketika peradaban global mencapai puncak kemajuan material, umat manusia mulai merasakan kekosongan yang sama seperti ribuan tahun lalu. Mereka hidup dalam dunia yang penuh pengetahuan tetapi kehilangan kebijaksanaan. Mereka bisa menjelajah bintang, tetapi tidak bisa menemukan makna hidup. Mereka bisa menciptakan kecerdasan buatan, tetapi kehilangan kecerdasan hati. Semua ini adalah akibat dari memisahkan Tuhan dari kehidupan, dari mengubahnya menjadi konsep yang membingungkan dan jauh dari logika. Di tengah krisis spiritual global ini, Islam kembali bersinar sebagai cahaya terakhir yang membawa keseimbangan antara akal dan iman. Ia tidak meminta manusia mematikan logika, tetapi justru menggunakannya untuk mengenal Tuhan. Al-Quran berulang kali memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan meneliti. Karena kebenaran tidak takut kepada logika, justru logika yang sehat akan selalu membawa manusia kepada tauhid. Trinitas, sebaliknya, meminta manusia untuk berhenti berpikir. Ia berkata, jangan bertanya, karena ini misteri. Tapi Islam berkata, bertanyalah, karena Tuhan ingin engkau mengerti. Inilah perbedaan besar antara agama wahyu yang murni dengan agama yang telah berubah oleh tangan manusia. Dan disinilah letak kebesaran Islam. Ia tidak datang untuk menciptakan agama baru, tetapi untuk mengembalikan manusia kepada agama pertama, agama para nabi, agama tauhid, sebuah ajaran yang sederhana, namun mengguncang fondasi kebohongan yang telah menipu dunia selama berabad-abad. Kesalahan fatal Trinitas telah mengubah wajah dunia, tapi kebenaran tauhid akan mengubahnya kembali. Dunia yang dahulu diselimuti kabut doktrin kini perlahan mulai terbuka. Makin banyak ilmuwan, teolog, dan pencari kebenaran yang mulai menelusuri akar sejarah iman mereka sendiri. Makin banyak yang sadar bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, bahwa para nabi hanya membawa pesan yang satu, La ilaha illallah. Dan pada akhirnya, ketika seluruh tirai kebohongan telah tersingkap, dunia akan menyadari bahwa hanya satu kalimat yang mampu menyatukan seluruh umat manusia di bawah cahaya yang sama. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Namun di balik segala penyimpangan yang telah berlangsung berabad-abad itu, muncul satu pertanyaan besar yang terus menggema dalam hati para pencari kebenaran. Bagaimana mungkin sebuah kesalahan sebesar Trinitas bisa diterima oleh jutaan manusia selama ribuan tahun tanpa pernah dianggap keliru? Jawabannya terletak pada dua hal yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, otoritas dan narasi. Otoritas gereja di Eropa adalah otoritas yang mutlak. Mereka bukan hanya pemimpin rohani, tetapi juga pengatur hukum, ekonomi, dan politik. Mereka memiliki kuasa untuk menentukan mana yang benar dan mana yang sesat, mana yang boleh dipublikasikan dan mana yang harus dibakar. Ketika Injil-Injil apokrif yang berisi ajaran tauhid ditemukan, gereja dengan cepat menutup akses terhadapnya. Mereka menyebutnya palsu, sesat, bahkan berbahaya. Namun justru di dalam naskah-naskah yang mereka sembunyikan, itulah terletak benih kebenaran, keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, melainkan utusan yang mengingatkan manusia agar kembali kepada Sang Pencipta. Beberapa peneliti modern, bahkan dari kalangan Kristen sendiri, mulai menemukan bukti-bukti itu. Injil Barnabas, meski dikecam dan dilarang selama berabad-abad, berisi pesan yang sejalan dengan tauhid. Ia menggambarkan Isa sebagai manusia suci, utusan Allah, dan menegaskan kedatangan nabi terakhir setelahnya. Namun gereja tak bisa menerima itu, sebab jika Injil seperti ini diakui, maka seluruh bangunan doktrin Trinitas akan runtuh. Maka naskah-naskah itu dimusnahkan, dan jika pun tersisa, dikubur di bawah tanah atau disembunyikan di balik dinding biara.
narasi pun diciptakan untuk menopang otoritas. Gereja membangun kisah demi kisah agar manusia mempercayai sesuatu yang sebenarnya tak pernah diajarkan para nabi. Mereka membentuk gambar Yesus dengan wajah Eropa, menggantungkan salib di setiap rumah, dan mengajarkan bahwa keselamatan hanya datang dari darah yang tertumpah di kayu itu. Padahal tak satu pun dari para Rasul Isa yang pernah menyembah salib. Dalam tradisi Yahudi, penyaliban justru dianggap kehinaan. Tetapi gereja mengubahnya menjadi simbol kemenangan. Simbol kehinaan diubah menjadi lambang keilahian. Dan umat pun mengikutinya tanpa pernah tahu dari mana semua itu berasal. Dari sinilah Islam tampil bukan untuk menyerang, tetapi untuk meluruskan. Ketika Al-Quran turun dan menyatakan bahwa sesungguhnya mereka kafir yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, itu bukan sekadar kecaman teologis, tetapi seruan agar manusia kembali berpikir. Ayat itu adalah pukulan terhadap sistem yang telah membuat manusia berhenti menggunakan akalnya. Islam datang untuk membebaskan manusia dari ketergantungan kepada lembaga dan dogma, dan mengembalikannya kepada hubungan langsung dengan Tuhan. Konsep tauhid dalam Islam bukan hanya ide abstrak. Ia adalah prinsip kehidupan yang menegaskan bahwa segala sesuatu bersumber dari satu Tuhan, dan kepadanya segala sesuatu akan kembali. Maka ketika manusia membagi Tuhan menjadi tiga pribadi, ia bukan sekadar salah dalam logika, tetapi telah merusak keseimbangan dasar realitas. Tauhid menyatukan seluruh ciptaan di bawah satu kehendak, sedangkan Trinitas memecahnya menjadi sistem hierarki spiritual yang menempatkan satu entitas di atas yang lain. Para ulama besar Islam dari generasi awal memahami betul bahayanya kesalahan ini. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa keyakinan Trinitas tidak hanya bertentangan dengan wahyu, tetapi juga dengan akal sehat. Ia menulis bahwa Tuhan yang sejati tidak membutuhkan perantara untuk dikenal. Jika Tuhan menjelma menjadi manusia, maka manusia akan terjebak dalam kontradiksi. Yang terbatas sekaligus tidak terbatas, yang fana sekaligus kekal. Sebuah konsep yang tidak bisa dipertahankan secara logis maupun metafisik. Ulama Aswaja menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk dan tidak membutuhkan anak atau sekutu. Inilah yang membedakan Islam dengan semua agama sebelumnya. Islam bukan hanya menjaga kemurnian tauhid dalam tataran keyakinan, tetapi juga dalam tataran rasional. Sebab akal adalah salah satu bentuk amanah dari Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan menurunkan agama yang bertentangan dengan akal sehat manusia. Namun sejarah mencatat bagaimana upaya meluruskan kesalahan ini selalu ditentang keras oleh kekuasaan. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke wilayah Eropa Selatan, banyak rahib dan pendeta yang tertarik pada kejelasan konsep tauhid dalam Islam. Di Andalusia, banyak di antara mereka yang memeluk Islam diam-diam setelah membaca Al-Quran dan menemukan bahwa di dalamnya, Isa disebut sebagai Al-Masih yang tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi hamba Allah. Fenomena ini menyebabkan gereja mengeluarkan dekret keras untuk menghukum siapapun yang berinteraksi dengan umat Islam. Bahkan pada masa Perang Salib, para ksatria yang datang dari Eropa seringkali terkejut ketika mendapati bahwa umat Islam memiliki sistem ilmu pengetahuan yang maju dan pandangan teologis yang sangat rasional. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin bangsa yang mereka anggap kafir bisa hidup dalam keteraturan yang bersumber dari satu konsep sederhana, La ilaha illallah. Dari sinilah beberapa tokoh Eropa mulai membuka mata. Dan pada akhirnya, ilmu-ilmu yang mereka pelajari dari Islam menjadi dasar bagi kebangkitan Eropa sendiri di masa Renaissance. Ironisnya, kebangkitan itu justru melahirkan sekularisme, karena Barat tidak bisa menerima Islam secara utuh, tetapi juga tidak lagi bisa kembali kepada gereja yang penuh kontradiksi. Kesalahan fatal Trinitas telah menciptakan rantai sejarah yang panjang. Dari kesesatan teologis menjadi penindasan spiritual, dari penindasan spiritual menjadi krisis moral, dan dari krisis moral menjadi kejatuhan nilai kemanusiaan. Ketika manusia menjadikan Tuhan dalam bentuk manusia, maka manusia pun mulai menganggap dirinya bisa menjadi Tuhan. Dari sinilah muncul ide kekuasaan mutlak, ide rasisme, bahkan ide kolonialisme yang meyakini bahwa sebagian manusia berhak menguasai yang lain. Semua ini bermula dari saat manusia kehilangan konsep Tuhan yang benar. Lihatlah bagaimana dunia modern dibangun di atas kesalahan yang sama. Ideologi-ideologi besar lahir dengan keyakinan bahwa manusia bisa menentukan kebenarannya sendiri tanpa bimbingan wahyu. Itulah sisa warisan dari konsep Trinitas. Manusia menggantikan posisi Tuhan. Hukum, moral, dan nilai tidak lagi bersumber dari wahyu, tetapi dari kesepakatan manusia.
Padahal tanpa Tuhan yang esa sebagai sumber moral, manusia akan selalu terpecah oleh kepentingan dan hawa nafsunya. Islam datang dengan satu kalimat yang meniadakan seluruh bentuk persekutuan itu. Ketika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, ia tidak hanya mengakui bahwa Tuhan itu satu, tetapi juga menolak segala bentuk perantaraan, simbol, atau konsep yang menodai kemurnian itu. Tauhid bukan hanya keyakinan, tetapi revolusi spiritual yang membebaskan manusia dari sistem yang mengekangnya. Lihat akibatnya, Trinitas telah memisahkan manusia dari Tuhannya, menjadikan agama sebagai sistem kekuasaan, dan membangun peradaban yang kehilangan makna ketuhanan sejati. Kesalahan itu bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi luka yang masih membekas di dunia modern hingga hari ini. Sebab selama manusia masih percaya bahwa Tuhan bisa dijadikan tiga, maka selama itu pula manusia akan terus gagal memahami makna keesaan yang sejati. Jejak kebenaran tentang Tauhid Isa alaihissalam sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkubur di balik debu sejarah, disembunyikan dalam naskah-naskah yang nyaris dilenyapkan oleh tangan kekuasaan. Dalam beberapa dekade terakhir, penemuan demi penemuan mulai membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Para arkeolog, sejarawan, bahkan teolog independen mulai menemukan fragmen naskah yang mengguncang dogma yang selama ini dianggap suci. Salah satu penemuan paling penting adalah kumpulan naskah kuno yang dikenal dengan nama Naskah Nag Hammadi, ditemukan di Mesir pada tahun 1945. Naskah-naskah ini berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh para pengikut awal Isa, yang hidup jauh sebelum gereja Katolik berdiri. Di dalamnya tidak ada satupun ajaran tentang Trinitas, tidak ada kalimat yang mengangkat Isa sebagai Tuhan, dan tidak ada doktrin penebusan dosa melalui penyaliban. Sebaliknya, naskah-naskah ini menggambarkan Isa sebagai guru spiritual yang mengajarkan pengetahuan tentang Tuhan yang esa. Ia mengajarkan bahwa keselamatan datang dari mengenal kebenaran dan hidup sesuai perintah Tuhan, bukan dari darah dan pengorbanan manusia. Namun apa yang terjadi setelah naskah-naskah itu ditemukan? Gereja bersikeras menolak keabsahannya. Mereka menyebutnya ajaran gnostik, sesat, dan bertentangan dengan doktrin resmi. Padahal, teks-teks itu ditulis oleh generasi yang lebih dekat dengan zaman Isa daripada para penyusun Injil resmi yang ditetapkan dalam Konsili Nisea. Konsili Nisea tahun 325. Masehi adalah titik balik dalam sejarah teologi Kristen. Di sanalah Trinitas disahkan sebagai dogma resmi. Di sanalah keputusan politik mengalahkan kebenaran wahyu. Kaisar Konstantinus, yang sebelumnya seorang penyembah berhala, menginginkan agama baru yang bisa menyatukan kekaisarannya yang luas dan terpecah. Ia melihat bahwa pengikut Isa memiliki potensi untuk menjadi alat pemersatu, tetapi mereka masih terpecah antara yang meyakini Isa sebagai nabi dan yang menganggapnya Tuhan. Maka, diadakanlah konsili besar untuk menetapkan satu ajaran, tunggal. Dalam sidang yang penuh intrik dan tekanan politik itu, suara mayoritas tidak lagi berbicara berdasarkan kebenaran wahyu, melainkan berdasarkan kepentingan kekuasaan. Para ulama yang menolak konsep Trinitas dikejar, dibuang, atau dibunuh. Naskah-naskah mereka dimusnahkan, dan apa yang tersisa kemudian disusun ulang menjadi Injil resmi. Sejak saat itulah Trinitas menjadi dasar agama yang dikenal sebagai Kristen hari ini. Islam memandang momen itu sebagai titik paling gelap dalam sejarah spiritual manusia. Sebab disitulah wahyu yang seharusnya memandu manusia, justru dibengkokkan oleh tangan kekuasaan duniawi. Dalam Al-Quran Allah memperingatkan, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ayat itu bukan hanya kecaman terhadap kesalahan teologis, tetapi juga peringatan terhadap penyimpangan sejarah yang telah membawa umat manusia menjauh dari jalan para nabi. Beberapa abad kemudian, sejarah berulang. Ketika Islam datang dan menegaskan kembali ajaran Tauhid, dunia Kristen justru merespons dengan permusuhan. Mereka menuduh Nabi Muhammad menciptakan agama baru, padahal beliau hanya melanjutkan risalah para nabi sebelumnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah menegaskan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih anak Maryam itu adalah Allah. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayat ini seolah menjadi kesaksian sejarah yang menembus waktu, mengungkapkan kebenaran yang telah terkubur selama berabad-abad. Namun menariknya, bahkan di dalam Alkitab yang ada sekarang, masih tersisa jejak-jejak Tauhid yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, Yesus berkata, yang terutama ialah,
Dengarlah, hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata-kata itu nyaris identik dengan kalimat syahadat pertama para nabi, La ilaha illallah. Tapi ayat-ayat seperti ini tidak lagi dijadikan pusat ajaran, melainkan dibiarkan tenggelam di antara doktrin yang ditetapkan oleh konsili. Trinitas yang dijadikan dasar agama akhirnya menjadi akar perpecahan internal di dunia Kristen sendiri. Berabad-abad kemudian, muncul gerakan-gerakan yang menolak konsep itu, seperti Unitarian dan Arian, yang dengan tegas menolak menuhankan Isa. Mereka menyebut dirinya pengikut Yesus sejati, yang percaya kepada Tuhan yang satu. Namun gereja menindas mereka dengan keras. Buku-buku mereka dibakar, pemimpin-pemimpin mereka dihukum, dan nama mereka dihapus dari sejarah. Tetapi Islam tidak pernah menghapus mereka. Islam justru membenarkan keberadaan mereka sebagai sisa pengikut Isa yang masih menjaga ajaran tauhid. Disinilah kita melihat betapa dalamnya kesalahan Trinitas itu memengaruhi perjalanan manusia. Ia bukan hanya kesalahan dalam teologi, tetapi kesalahan dalam arah sejarah. Ia mengubah wahyu menjadi sistem kekuasaan, mengubah ajaran spiritual menjadi doktrin politik, dan mengubah penyembahan kepada Tuhan menjadi penyembahan kepada simbol. Dan sejak saat itu, dunia barat hidup dalam bayang-bayang kebingungan spiritual yang tidak pernah sembuh. Namun Allah tidak pernah membiarkan kebenaran hilang sepenuhnya. Dari waktu ke waktu, muncul orang-orang yang membuka mata mereka terhadap kontradiksi ini. Bahkan beberapa ilmuwan dan peneliti Kristen modern mulai mengakui bahwa ajaran Yesus yang asli tidak pernah berbicara tentang Trinitas. Profesor Bart D. Ehrman, seorang ahli teks-teks Perjanjian Baru dari Amerika, dalam banyak karyanya menyebut bahwa banyak ayat yang dijadikan dasar Trinitas adalah hasil penambahan belakangan. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, yang berbunyi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini baru dijadikan dasar Trinitas setelah melalui interpretasi panjang yang tidak ada pada ajaran para rasul pertama. Lebih mengejutkan lagi, penelitian filologis menunjukkan bahwa sebagian teks dalam Injil Yohanes tidak ada dalam naskah tertua yang ditemukan. Artinya, teks tersebut mungkin ditambahkan setelah ajaran asli berubah menjadi dogma. Semua ini seolah menjadi potongan puzzle yang selama ini hilang. Potongan yang mengungkap bahwa Trinitas bukanlah ajaran Tuhan, melainkan hasil kompromi politik dan tafsir manusia. Islam sejak awal menolak semua itu, bukan karena kebencian, tetapi karena cinta terhadap kebenaran. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan hakikatnya dengan bahasa yang paling singkat, tetapi paling dalam. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah inti semua wahyu, inti dari semua risalah Nabi, dan inti dari seluruh pencarian spiritual manusia. Ketika Islam menyebut Trinitas sebagai kesalahan fatal, itu karena kesalahan ini tidak hanya memisahkan manusia dari Tuhannya, tetapi juga mengubah sejarah manusia menjadi sejarah kebohongan yang disakralkan, kesalahan yang menciptakan jurang antara iman dan akal, antara wahyu dan ilmu, antara agama dan keadilan. Dan kini, di zaman ketika informasi terbuka, ketika naskah-naskah kuno mulai dibaca kembali, dan ketika umat manusia mulai mempertanyakan makna keimanan sejati, kebenaran itu perlahan kembali ke permukaan. Semakin banyak orang yang sadar bahwa ajaran Isa sebenarnya lebih dekat kepada Islam daripada kepada gereja, bahwa pesan aslinya bukan tentang Trinitas, tetapi tentang keesaan Tuhan. Sejarah, pada akhirnya, selalu berpihak kepada kebenaran. Tidak peduli berapa lama kebohongan itu bertahan, ketika cahaya wahyu kembali menyinari, semua yang tersembunyi akan terungkap. Setelah berabad-abad Trinitas mengakar sebagai dogma, sejarah perlahan berbalik arah. Cahaya Islam mulai menyinari wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh gereja. Dari timur hingga barat, dari Andalusia sampai Konstantinopel, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad menggetarkan dunia pemikiran. Umat Kristen yang hidup di bawah, pemerintahan Islam mulai melihat perbedaan yang mencolok antara sistem, keimanan mereka yang dibangun atas doktrin dan sistem, keimanan Islam yang berdiri di atas ilmu dan logika yang jernih. Di Andalusia, pada masa kekuasaan Umayyah, umat Muslim membangun peradaban yang berpusat pada ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedalaman spiritual. Di sana, orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim hidup berdampingan, bertukar pikiran, dan berdialog. Di kota Cordoba, Toledo, dan Granada, terlahir pusat-pusat ilmu
yang kemudian menjadi fondasi bagi kebangkitan Eropa. Di tempat inilah para sarjana Kristen mulai membaca kembali Al-Quran. Bukan sebagai kitab musuh, tetapi sebagai sumber pengetahuan yang luar biasa. Pada posisi yang sangat mulia. Isa disebut sebagai roh dari Allah dan Maryam disebut sebagai wanita suci yang dipilih di atas seluruh wanita di dunia. Namun Al-Quran dengan tegas menolak menuhankan Isa. Ketegasan ini membuat para pemikir Kristen awal di bawah kekuasaan Islam mulai mempertanyakan logika. Trinitas Tuhan. Salah satu contoh penting adalah Michael Servetus, seorang dokter dan teolog asal Spanyol pada abad ke-16. Ia dikenal sebagai tokoh yang berani menolak Trinitas di tengah dominasi gereja. Servetus mempelajari bahasa Arab dan membaca terjemahan Al-Quran. Ia menemukan bahwa ajaran Islam tentang Tuhan jauh lebih konsisten, rasional, dan sesuai dengan akal. Dalam bukunya Christianisme Restitutio, ia menulis bahwa doktrin Trinitas adalah pengkhianatan terhadap ajaran Yesus yang sejati. Ia menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan utusan yang membawa cahaya pengetahuan tentang Tuhan yang esa. Pernyataannya itu membuat gereja murka. Servetus ditangkap dan dibakar hidup-hidup di Jenewa pada tahun 1553. Tapi gagasannya tidak mati. Api yang membakar tubuhnya justru menyalakan bara dalam benak banyak orang Eropa. Dari situlah lahir gerakan-gerakan rasional yang menolak dogma buta. Sebagian dari mereka secara diam-diam mempelajari ajaran Islam dan mengakui bahwa keesaan Tuhan yang diajarkan Al-Quran jauh lebih murni. Islam tidak datang dengan pedang, tapi dengan pengetahuan. Ketika pasukan Muslim menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, yang terjadi bukan penghancuran gereja, melainkan pembebasan kota dari kekuasaan korup yang telah lama menindas rakyat. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak memaksa rakyatnya masuk Islam, tetapi membuka pintu bagi kebebasan beragama dan ilmu pengetahuan. Ia bahkan menghormati para pemimpin gereja dan mengizinkan mereka menjalankan ibadahnya. Namun di balik itu, dialog intelektual terus berlangsung. Para ulama dan cendekiawan Islam di Istanbul berdiskusi dengan pendeta-pendeta Yunani yang masih memegang warisan filsafat kuno. Disinilah banyak pemuka gereja mulai menyadari bahwa Islam tidak menolak Isa, tetapi mengembalikannya pada posisi semula, seorang nabi yang membawa risalah tauhid. Pada abad-abad berikutnya, pemikir barat mulai menggali sejarah dan menemukan bahwa ajaran Trinitas tidak pernah diajarkan oleh para rasul pertama. Seorang teolog Inggris bernama Joseph Priestley, yang juga seorang ilmuwan penemu gas oksigen, menulis buku History of the Corruptions of Christianity. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa doktrin Trinitas baru muncul secara resmi pada abad keempat, jauh setelah wafatnya Yesus. Ia menyebut bahwa Islamlah yang melestarikan bentuk asli ajaran monoteisme para nabi. Ironisnya, pandangan semacam ini tidak diterima di negerinya sendiri. Priestley dikecam, rumahnya dibakar oleh massa, dan ia akhirnya melarikan diri ke Amerika. Namun ide-idenya menyebar. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor pemikiran Unitarian, sebuah gerakan dalam Kristen yang menolak Trinitas dan kembali pada konsep Tuhan yang esa, Unitarianisme, yang berkembang di Inggris dan Amerika, secara diam-diam menjadi jembatan antara ajaran Kristen dan Islam. Para pengikutnya meyakini bahwa Yesus hanyalah manusia pilihan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mereka membaca Al-Quran dan melihat kesamaan ajaran. Di antara mereka ada tokoh-tokoh besar seperti Thomas Jefferson dan John Adams, dua di antara pendiri Amerika Serikat, yang memiliki pandangan deistik dan mengagumi konsep tauhid dalam Islam. Seiring waktu, penelitian ilmiah terhadap teks-teks kuno semakin memperkuat posisi Islam. Dengan teknologi modern, para peneliti menemukan bahwa banyak bagian dalam Alkitab mengalami perubahan redaksi selama berabad-abad. Dalam naskah-naskah tertua, seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus, beberapa ayat tentang Trinitas tidak ditemukan. Salah satunya adalah ayat dalam surat Yohanes 1:5 yang berbunyi, "Karena 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Kalimat itu ternyata tidak ada dalam naskah asli Yunani, melainkan ditambahkan jauh setelahnya. Fakta-fakta seperti ini mulai mengguncang pondasi keyakinan banyak teolog Kristen modern. Sebagian dari mereka berani menyatakan bahwa konsep Trinitas tidak memiliki dasar teks yang kuat. Mereka mulai menelusuri kembali sejarah awal gereja, mencari bukti tentang ajaran Yesus yang asli. Di antara mereka ada Hans Kung, seorang teolog Katolik asal Swiss yang secara terbuka mengkritik doktrin Trinitas.
Ia menyebut bahwa konsep itu lebih dekat kepada filsafat Yunani daripada ajaran semitik para nabi. Ia menulis bahwa teologi Kristen harus kembali kepada monoteisme murni seperti yang diajarkan oleh Yesus dan seperti yang dijaga dalam Islam. Sementara itu, di Timur, ulama-ulama Islam telah berabad-abad sebelumnya menjelaskan kekeliruan ini dengan hujah yang kuat. Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya menjelaskan bahwa akal sehat tidak bisa menerima Tuhan yang tiga dalam satu. Ia menegaskan bahwa jika Tuhan itu tiga, maka salah satu pasti terbatas oleh yang lain. Padahal Tuhan sejati tidak mungkin terbatas. Dalam pandangan Islam, setiap bentuk penyekutuan terhadap Tuhan adalah bentuk penyimpangan akal dan fitrah manusia. Kebenaran ini tidak hanya dipahami secara logis, tetapi juga dibuktikan secara spiritual. Dalam pandangan para sufi, seluruh alam bersaksi bahwa hanya ada satu sumber keberadaan. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada bagian dalam zatnya. Semua makhluk bergantung kepadanya, dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Itulah makna terdalam dari la ilaha illallah. Namun dunia modern masih terbelah. Gereja masih mempertahankan Trinitas sebagai pusat iman, meskipun semakin banyak cendekiawan mereka sendiri yang mulai meragukannya. Bahkan Vatikan dalam beberapa dekade terakhir mulai membuka ruang dialog dengan Islam. Dalam banyak pertemuan antaragama, para imam Katolik mengakui bahwa pemahaman Islam tentang Tuhan sangat dekat dengan monoteisme murni yang juga mereka rindukan. Tetapi politik teologi terlalu dalam tertanam untuk diubah begitu saja. Hari ini, dunia menyaksikan kebangkitan kesadaran spiritual baru. Banyak umat Kristen yang mulai mencari kebenaran di luar batas gereja. Sebagian menemukan jawaban mereka dalam Islam. Mereka membaca Al-Quran dan menemukan ajaran yang rasional, murni, dan sejalan dengan fitrah hati manusia. Mereka melihat Isa bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Nabi Agung yang membawa cahaya tauhid. Mereka menemukan kedamaian dalam kalimat yang sederhana namun agung, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dan disinilah letak kesalahan fatal Trinitas yang paling besar, bukan sekadar karena ia bertentangan dengan wahyu, tetapi karena ia menutupi hakikat paling penting dalam kehidupan manusia, bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menuntun segalanya. Kesalahan ini telah memisahkan jutaan manusia dari sumber kebenaran yang sejati. Dan tugas Islam adalah mengingatkan dunia tentang kebenaran itu. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ilmu, kejujuran, dan cahaya wahyu. Perjalanan sejarah ini belum selesai. Masih banyak catatan kuno yang belum dibuka, banyak naskah yang tersembunyi di perpustakaan gereja-gereja tua, dan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Namun satu hal pasti, setiap kali kebenaran itu muncul, ia selalu membawa pesan yang sama, bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ketika dunia memasuki abad modern, sesuatu yang dulu disembunyikan mulai menampakkan dirinya. Dalam ruang-ruang penelitian teologi, laboratorium filologi, dan perpustakaan kuno, para ilmuwan menemukan hal-hal yang menggetarkan dasar keyakinan lama. Kemajuan ilmu arkeologi, linguistik, dan studi manuskrip membuka kembali pintu sejarah yang selama ini tertutup rapat oleh dogma. Pada abad ke-20, penemuan naskah Laut Mati di Qumran dan naskah Nag Hammadi di Mesir menjadi pukulan besar bagi struktur keimanan Trinitas. Fragmen-fragmen tua yang ditemukan di dalam gua-gua itu mengungkapkan bahwa para pengikut awal Isa tidak mengenal konsep Tuhan yang tiga. Mereka menulis doa-doa yang seluruhnya ditujukan kepada Tuhan yang Esa. Isa disebut utusan, anak manusia, dan hamba Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka yang menyembah Isa. Para peneliti barat, seperti Elaine Pagels dari Universitas Princeton dan Geza Vermes dari Universitas Oxford, secara ilmiah membuktikan bahwa ajaran Yesus yang asli sangat dekat dengan kepercayaan monoteistik para nabi Bani Israel. Vermes dalam bukunya, The Authentic Gospel of Jesus menulis bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya Tuhan. Ia hanyalah seorang nabi Yahudi yang menyeru kembali pada hukum Tuhan yang satu. Yang mengejutkan, penemuan-penemuan itu tidak hanya memperkuat pandangan Islam, tapi juga mematahkan banyak dogma lama. Para ahli bahasa Ibrani dan Aram menemukan bahwa istilah anak Tuhan dalam konteks Yahudi bukan berarti keturunan biologis Tuhan, melainkan ungkapan simbolik untuk orang yang dekat dengannya dan taat kepadanya. Dengan kata lain, Yesus disebut anak Tuhan dalam makna kiasan, bukan hakikat. Bahkan dalam catatan perjanjian baru yang sekarang ada, Yesus berulang kali menyebut dirinya anak manusia, sebuah istilah yang secara langsung menegaskan kemanusiaannya.
Namun simbol-simbol ketuhanan yang kemudian muncul ternyata adalah hasil interpretasi belakangan. Ketika ajaran Yesus mulai dirombak agar sejalan dengan filosofi Yunani Romawi. Ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Kalimat itu bukan hanya mukjizat, tapi pernyataan teologis yang membongkar seluruh konsep Trinitas. Dari awal kehidupannya, Isa sudah menyatakan dirinya hanyalah hamba, bukan Tuhan. Namun sejarah manusia selalu menunjukkan bahwa ketika kebenaran tidak sejalan dengan kepentingan kekuasaan, maka kebenaran itu akan dilawan. Gereja berabad-abad menolak bukti ilmiah yang menunjukkan perubahan dalam teks-teks mereka sendiri. Tetapi zaman berubah. Kini siapapun bisa membaca naskah-naskah kuno, membandingkannya, dan menilai sendiri. Dalam dunia digital modern, generasi muda mulai menemukan jawaban yang dulu hanya diketahui segelintir ulama dan sejarawan. Mereka membaca sendiri ayat demi ayat, menelusuri sejarah Konsili Nicea, mempelajari peran Kaisar Konstantinus, dan menyadari bahwa konsep Trinitas lahir bukan dari wahyu, melainkan dari keputusan politik. Bahkan sebagian rohani awan Kristen masa kini mulai berani berbicara. Seorang pendeta Protestan asal Amerika, Pastor Gerald F. Dirks, yang juga seorang mantan teolog dan lulusan Harvard, akhirnya masuk Islam setelah mempelajari akar sejarah agamanya sendiri. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa semakin ia mempelajari teks asli, semakin ia menyadari bahwa Islamlah yang melanjutkan ajaran Yesus yang sejati. Ia berkata, "Aku menemukan Yesus yang aku cari selama ini, bukan di gereja, tapi dalam Islam." Kesaksian seperti itu tidak sedikit. Banyak yang datang dari kalangan akademisi, ilmuwan, bahkan mantan pastor yang jujur kepada kebenaran ilmiah dan spiritual. Mereka melihat bahwa Islam bukan musuh Yesus, melainkan rumah bagi ajarannya yang asli. Dalam Islam, Yesus tidak dihapuskan tapi dimuliakan. Tidak didewakan, tapi dihormati sebagai nabi besar yang membawa risalah tauhid. Risalah yang sama dengan yang dibawa oleh Ibrahim, Musa, dan Muhammad. Ketika dunia Kristen mulai retak oleh kebingungan teologis, Islam justru berdiri tegak dengan satu kalimat yang tidak berubah sejak 14 abad lalu. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu menjadi mercusuar di tengah kabut kebingungan, mengingatkan umat manusia bahwa Tuhan tidak bisa dijadikan tiga, tidak bisa dilahirkan, dan tidak bisa dibatasi oleh bentuk apapun. Kesalahan fatal Trinitas bukan hanya soal bilangan, bukan hanya tentang tiga menjadi satu, tapi tentang perubahan arah ibadah manusia dari Sang Pencipta kepada ciptaan. Ia mengalihkan pusat cinta, doa, dan harapan dari Tuhan kepada simbol, dari keesaan kepada kebingungan. Dan itulah sebabnya Islam datang, bukan untuk menolak Yesus, tetapi untuk mengembalikannya ke posisi suci yang benar. Kini, ketika dunia mulai kembali mencari makna hidup yang hakiki, semakin banyak mata yang terbuka. Sejarah yang dulu ditulis oleh tangan kekuasaan, mulai dibaca ulang oleh generasi yang berpikir. Fakta-fakta yang dulu disembunyikan kini menjadi bukti di layar-layar digital. Dan satu demi satu, manusia mulai mengerti bahwa kesempurnaan keimanan hanya ada dalam keesaan Tuhan. Tidak ada yang lebih rasional dari tauhid. Tidak ada yang lebih ilmiah dari kepercayaan bahwa alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh satu kekuatan tunggal. Dan tidak ada yang lebih menenangkan selain tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh semua nabi, dari Adam hingga Muhammad. Sejarah akan terus bergulir. Dogma mungkin berganti rupa, tapi kebenaran tidak pernah berubah. Dalam setiap naskah kuno, dalam setiap temuan arkeologi, dalam setiap ayat yang dibaca dengan hati yang bersih, akan selalu terdengar gema yang sama. Dialah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Itulah sebabnya Islam menolak Trinitas, bukan karena kebencian terhadap agama lain, tapi karena cinta terhadap kebenaran dan keesaan Tuhan. Karena tauhid bukan hanya keyakinan, tapi juga fondasi dari seluruh tatanan alam. Dan ketika tirai sejarah tersingkap sepenuhnya, dunia akan melihat bahwa apa yang dianggap sebagai kesalahan fatal oleh Islam ternyata adalah luka sejarah yang harus disembuhkan dengan kebenaran yang murni. Sejarah bukan sekadar tentang apa yang kita percayai, tapi tentang keberanian untuk mencari kebenaran di balik apa yang telah lama kita yakini. Islam tidak datang untuk menentang, tapi untuk meluruskan. Tidak datang membawa pedang, tapi membawa cahaya. Cahaya yang membebaskan manusia dari kebingungan menuju pemahaman yang sejati, bahwa Tuhan hanyalah satu.
Inilah kebenaran yang dijaga sejak awal waktu, kebenaran yang tidak bisa dihapus oleh tangan sejarah, karena ia bukan ciptaan manusia, ia wahyu dari Tuhan semesta alam. Kebenaran tidak butuh pembenaran, hanya butuh mereka yang berani mencari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.